Masa nurani lu nggak tergerak ketika lu bekerja untuk bikin sebuah produk dan produk itu hasilnya untuk Israel untuk menciptakan peluru-peluru mereka. Menurut gua gak akan ada lagi tuh lu mikirin rakyat apa segala macam. Makanya gua bingung masih ada orang yang nggak apa-apa kok dinasti politik kalau emang kerjanya bener nggak apa-apa. Mau support timnas Indonesia kan itu bener, itu wajar dong karena lu warga negara Indonesia. Mana ada orang FOMO nonton negara sendiri, itu aneh banget. Kan lu ngebela negara lu sendiri terus lu katain FOMO, aneh. Minggu ini ada sebuah video viral. Ibu makan tulang anak merah Palestina. Darah anak Palestina. Orang-orang itu menurut gua lu gila lu, masih bisa lu anak-anak ini bercanda bawa-bawa darah Palestina. Aduh gila ini ya. Kayaknya memang gua ini gue tidak ingin menggurui sih di konten ini. Gak akan ya gimana-gimana karena sebenarnya saya juga masih tolol-tolol juga. Cuma setidaknya knowledge yang gua tahu gue coba share aja ke kalian semua yang lagi nonton. Siapa tahu ada manfaatnya lah apa yang gua omongin ini. Jadi sebelum kita ngomongin Palestina sama Israel ini konflik mereka ya dimulai dari tahun berapa. Cuma sebenarnya kalian bisa ini sendiri sih, bisa searching sendiri. Cuma gue ngasih tahu perbedaannya Yahudi, Israel dan juga Zionisme. Nah kalau Israel ya itu negara, kita udah tahu itu sebuah negara yang didirikan pada tahun 1948 setelah Perang Dunia Kedua. Dan negara Israel ini berisi orang-orang Yahudi sebagian besar, tapi tidak cuma orang Yahudi, di situ ada Muslim juga, di situ ada orang Kristen, yang non Yahudi juga ada. Kalau Yahudinya sendiri itu adalah ada yang bilang beberapa itu agama ya, tapi ada juga yang bilang kalau Yahudi ini sebenarnya etnis, suku gitu. Jadi orang Yahudi ini kalau lu telaah panjang banget dari Ibrani apa segala macem, dari Bani Israel terus Yahudi gitu-gitu. Perjalanannya panjang, lu bisa searching sendiri lah. Kalau gue jelasin di sini kayak panjang banget ya sejarahnya dari Nabi Ibrahim, Nabi Musa, gimana perseteruannya dengan kelompok Nabi Muhammad, itu panjang gitu story-nya. Tapi intinya adalah Yahudi ini sebenarnya etnis gitu, suku gitu. Nah, agamanya orang Yahudi itu Yudaisme. Istilahnya namanya Yudaisme. Jadi orang Yahudi itu ada yang beragama selain Yudaisme tuh ada gitu. Nah kalau Zionis adalah sebuah gerakan politik yang didirikan oleh seorang wartawan Yahudi bernama Theodor Herzl. Agenda utama mereka adalah menghimpun orang-orang Yahudi yang telah berdiaspora sejak ribuan tahun untuk kembali ke tanah Palestina. Zionisme merupakan kelompok yang ingin membentuk sebuah negara sesuai dengan hukum Yahudi. Penerapan Zionisme sendiri dinilai sebagai dasar dari berdirinya negara Israel yang mencaplok sebagian wilayah Palestina. Nah, jadi sebenarnya orang yang ada di Israel sekarang itu sebenarnya ada juga yang menentang Zionis ini karena Zionisme ini kan ideologinya Theodor Herzl ini, orang-orang Yahudi ini. Tapi memang ada yang tidak setuju sama Zionisme. Banyak yang beranggapan kalau Zionis inilah yang memicu konflik ini. Zionis ini ibaratnya mereka ini gue garis besar aja ya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian ada omongan gue yang salah, benerin aja. Mereka ini adalah sekumpulan orang-orang yang sebenarnya trauma dengan antisemitisme ya. Waktu mereka tinggal di Eropa itu mereka diusir-usirin ya. Kita tahulah sejarahnya yang waktu zaman Hitler mereka dibunuh-bunuhin gitu. Dan mereka itu harus membangun negara sendiri supaya mereka itu bisa menjauhi antisemitisme. Ya kurang lebih seperti itulah. Nah mereka akhirnya di tahun 1948 itu mendirikan negara Israel. Tapi masalahnya adalah ada orang Palestina di situ, itu tuh udah negara Palestina gitu. Dan orang Zionis ini, orang Israel ini merasa bahwa enggak, tanah Palestina tuh tanah kita gitu, itu tuh tanah kita. Kalau dilihat dari sejarah-sejarahnya tuh itu tuh tanah yang dijanjikan gitu, tanah Holy Land mereka gitu. Mereka itu harus tinggal di situ, emang itu tanah mereka. Kalau misalkan analoginya gitu ya, lu mau beli rumah gitu, tapi di rumah itu udah ada orang gitu. Tapi pas lo datang enggak, kayaknya rumah itu tuh rumah gua gitu. Nah ini yang jadi masalahnya ini nih. Kalau yang bener adalah misalkan lu nyamperin rumah tadi ya, lu samperin rumah, lu ketok rumahnya, ada orang yang udah ada tinggal di dalam. Logikanya adalah harusnya kan lu ajak ngobrol baik-baik kayak ini rumah gua, ini gimana nih. Terus yang orang di dalam rumah juga enggak, gua duluan di sini, orang ini rumah gua gini
gini apa segala macam. Lu siapa gitu? Terus lu debat. Logikanya adalah mencari jalan tengah. Harusnya seperti apa? Nah, cuma Zionis ini mereka itu ngetok rumah, buka pintu, dibunuh, bro. Satu keluarga. Nah menurut lu nih, buat orang yang suka bela Israel sampai sekarang masih ada nih orang Indonesia yang bela Israel. Itu perbuatan yang salah, zolim, apa perbuatan yang benar? Anak, istri, bayi semua pokoknya cewek mau itu perempuan, ART-nya semuanya lu sikat semua. Itu sesuatu yang salah atau enggak? Ini buat yang bela Israel gue tanya nih. Dan Zionis ini mereka itu sudah melanggar aturan perang gitu. Jadi banyak aturan perang yang sudah dilanggar gitu. Harusnya kan kalau perang itu tidak boleh menyerang rumah sakit, tenda pengungsian, tidak boleh menyerang warga sipil, apalagi perempuan sama anak bayi, balita. Tapi masalahnya adalah ini Israel ini udah genosida. Zionis ini udah genosida. Nah kalau gue bilang berarti Israel itu nggak semuanya Zionis, benar. Israel emang ada orang Arab, ada kok gitu, orang yang nggak, yang tadi gue bilang nggak setuju Zionis ada juga. Cuma masalahnya yang membentuk Israel ini adalah ideologi Zionis. Kalau kita kan ideologi kita Pancasila, dia Zionisme ini gitu. Berarti secara nggak langsung satu negara ini ya pasti ngikut Zionis gitu. Ya lu mungkin ada orang yang nggak ikut Zionis, yang nggak setuju juga ada juga pastilah. Dan kalau di Indonesia ada yang nggak setuju Pancasila. Ini tuh udah bukan perang, bro. Ini bukan konflik asal konflik. Ini genosida, ini pemusnahan massal. Terus masih ada yang bela Israel, itu gila. Lu kalau mau ngelihat sejarahnya ya, yang tadi gue bilang bahwa Israel itu menganggap ngetok rumah Palestina ini, yang tadi pakai analogi itu. Lu lihat aja map sekarang, dulu Palestina gede, sekarang tuh kalau lu lihat mapnya Palestina, bahkan kalau ada yang bilang mapnya tuh udah hilang, bahkan udah sama Google tuh udah dihapus gitu, udah nggak ada negara Palestina, udah Israel doang. Bayangin lu yang punya rumah tadinya, misalkan rumahnya Haji Kemal gitu, tiba-tiba sekarang berubah jadi rumahnya Haji Mamat, lu dicoret namanya, lu sakit hati nggak? Rumah lu tiba-tiba diambil, terus habis itu keluarga lu semua dimati-matiin semua, lu sakit hati nggak? Itu tuh Palestina. Tiba-tiba dicaplok, semua negara yang tadinya negara Palestina berubah kecil sampai akhirnya jadi Israel sebagian besar. Terus masih ada yang dukung Israel gitu. Terus ya udah rumah sakit semua dihancurin, bayi-bayi semua dibunuh-bunuhin. Dan lu kalau ngeliat ini udah genosida, pemusnahan massal. Jadi emang mau menghilangkan semua orang yang ibaratnya dalam tanda kutip non Yahudi itu mau dimusnahkan semua sama orang-orang Yahudi ini, orang-orang Zionis ini gitu. Apalagi kemarin yang paling viral adalah yang soal Rafah kan, tenda pengungsian dibakar. Terus gue upload post All Eyes on Rafah. Nah pas gue upload itu banyak banget yang komentar, karena di situ gue berkomentar soal boykot ya. Dan kebanyakan orang ngomongin soal kalau lu mau boykot jangan setengah-setengah dong. Apple itu produk sana gitu, Mark Zuckerberg itu orang Yahudi gitu. Lu kalau mau boykot semuanya, Instagram, Facebook, Google semuanya. Ketoprak. Ini orang-orang, aduh gua juga bingung sama orang mikir kayak gini. Itu benar. Kalau misalkan lu bilang itu produknya Zionis, itu produknya Yahudi, Israel, Google semua. Cuma gini, zaman dulu guys, internet kan nggak ada ya. Dan berita pun, kalaupun ada berita soal Palestina Israel, pasti yang dijelek-jelekin adalah orang Palestina. Selalu berita itu dibayar untuk nggak ada konflik apa-apa kok, nggak ada genosida, nggak ada apa-apa segala macam kok, aman-aman aja dunia ini. Semua militer, semua media itu dibungkam kalau ada yang ngomongin soal genosida, ngomongin soal Palestina. Zaman dulu waktu tidak ada internet. Nah sekarang ada internet dan lo nyuruh kita nggak main Instagram, nggak main Facebook lagi untuk memberitakan soal Palestina. Ya gimana cara ngelawan mereka gitu? Gimana cara kita ngasih tahu orang-orang ini bahwa ada loh yang support Palestina gitu. Lu bayangin kita harus tetap beritain Palestina supaya berita yang ada di media ini berimbang. Jadi tidak melulu soal Israel ini kayak benar gitu-gitu. Enggak, beritanya ini berimbang. Kalau sebenarnya dari dulu ini ada salah berita, ini Palestina loh yang dizolimi gitu. Soal iPhone juga, jangan pakai iPhone dong bang kayak gini apa segala macam. Iya benar, itu gue setuju. Tapi kalau kita bandingin, kita komparisiin sama produk-produk
sabun atau enggak pencuci muka gitu-gitu. Gue tuh selalu bilang emang pajaknya beli iPhone pasti udah masuk ke Israel juga gitu, secara nggak langsung. Bahkan bukan secara nggak langsung, secara langsung udah masuk lah gitu. Cuman masalahnya adalah kalau masalah beli sabun sama sabun pembersih muka sama sabun mandi gitu-gitu ya, atau produk-produk makanan cepat saji, fast food yang pro Israel, seberapa sering sih setiap bulan deh, per bulan lu beli iPhone setiap bulan sama lu beli sabun setiap bulan? Pasti kan lebih sering lu beli sabun kan, lebih sering lu makan fast foodnya Israel ketimbang lu beli iPhone. Beli iPhone paling beli satu tapi untuk setahun gitu. Jadi secara nggak langsung memang boykot tuh harus menyeluruh semuanya. Tapi kalau media, kita harus gunain media supaya berita berimbang soal Israel dan Palestina. Jadi nggak melulu soal seluruh dunia harus tahu bahwa ini ada Palestina yang dizolimi, ada Palestina, negara Palestina yang dijajah. Ini penjajahan bro. Dan kita tuh kalau kita lihat Undang-Undang Dasar 1945 alinea 1, kalau penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kita orang Indonesia aja nggak setuju apa penjajahan gitu. Tapi lu masa masih udahlah nggak usah repot-repot nyumbang ke Palestina, nggak usah repot-repot berisik soal Palestina, tuh jauh juga gitu-gitu. Gila lu, ini penjajahan nyata gitu ya. Dan kita tuh tahu dulu zaman dijajah Belanda, di zaman dijajah Jepang tuh hidup nggak enak gitu ya. Penjajahan mana sih yang enak gitu. Terus lu bilang ya nggak usah sok komen Palestina Israel bang, kayak gitu-gitu bukan urusan kita. Papua aja no diurusin. Nih gue kasih tahu nih, Papua itu sudah dibantu oleh pemerintah kita. Sudah ada uang-uang masuk ke sana. Tapi kalau lu buka berita, ya lu searching sendiri, berapa banyak juga kepala daerah Papua yang korupsi. Saya merasa tergugah dan tersentuh ketika melihat banyak masyarakat Indonesia di luar Papua yang mulai peduli dengan isu All Eyes on Papua. Karena selama ini kami sebagai orang Papua merasa berjuang sendirian untuk memperjuangkan segala hak kami. Jadi kalau all Eyes on Papua itu benar, kita harus support sama Papua gitu. Tapi masalahnya adalah yang harus kita serang tetap koruptornya gitu. Kok bisa uang-uang buat rakyat tapi lu malah menyenangkan petinggi-petinggi yang lain gitu. All Eyes on Papua itu masalah korupsi ini gitu. Jadi kalau ngomongin soal boykot semua gitu-gitu, iPhone gini dipakai, iya pelan-pelan ya harus kita mengganti iPhone dengan produk-produk yang lain gitu. Ya terus kalau soal boykot bang, jangan boykot kan ada karyawannya adalah saudara-saudara kita orang Indonesia gitu. Emang benar itu orang Indonesia juga kerja di situ. Tapi ini tuh masalah nurani bro. Ini masalah kemanusiaan. Ini bukan soal agama lagi. Masa lu gimana ya? Masa nurani lu gak tergerak ketika lu bekerja untuk bikin sebuah produk dan produk itu hasilnya untuk Israel, untuk menciptakan peluru-peluru mereka. Masa lu tidak merasa bersalah gitu? Hati nurani lu soal kemanusiaan gitu. Terus lu masih mau kerja di tempat kayak gitu. Kalau lu bilang nyari kerjaan itu susah, nah gimana ya, ini agak krisis sih sebenarnya. Tapi kan Tuhan itu tidak akan memberikan cobaan ke hambanya, yang dimana cobaan itu tidak bisa dihadapi oleh hambanya gitu. Lebih berat lah, gak mungkin. Pasti Tuhan tuh ngasih musibah, ngasih cobaan itu yang sesuai dengan kemampuan kita gitu. Lu berhenti kerjaan karena lu merasa ini demi kemanusiaan, karena lu merasa ada orang-orang yang dijajah, ada orang-orang yang dibunuh gitu, terus lu keluar dari situ, itu pertama pahala buat lo, itu lu jihad gitu-gitu. Dan itu tuh nurani lu, itu kemanusiaan sih gitu. Lu gak peduli gitu sama ada orang di belahan sana yang mereka lagi nangis-nangis sementara lu hidup masih enak gitu, masih punya motor, lu masih bisa ketemu keluarga lu masih bisa ketemu anak lu. Sementara di luar, di Palestina sana anak lu dipisahin dari lo, mungkin anak lu juga udah dibunuh gitu. Tapi lu masih bisa bilang bang nyari kerjaan susah bang gitu. Gua gak masuk sih sama logika nurani aja sih. Ini masalah apa ya, masalah empati gitu. Ini aduh gua bingung deh sama orang-orang begini. Jadi please banget jangan stop untuk membantu orang-orang Palestina ya. Mereka butuh banget bantuan kita. Jangan berhenti memberitakan di sosial media soal Palestina supaya berita ini berimbang. Jangan kayak zaman dulu berita-berita dibungkam untuk memberitakan Palestina. Sekarang lu punya internet, lu punya sosial media, lu bisa ngasih awareness soal ini ada penjajahan, ini ada genosida, ini ada pembunuhan massal di Palestina. Terus lu milih diam, lu milih untuk tutup akun karena itu ada produknya Zionis, produk Yahudi. Men itu salah banget. Lu jangan stop ngasih tahu ke orang-orang bahwa ada orang Palestina yang lagi dibunuh gitu. Jadi jangan stop, please jangan stop, dan jangan berhenti boykot produk-produk Israel. Apapun itu ya, apapun itu produknya ya. Sebisa mungkin
lu mulai mengganti sabun-sabun lu dengan produk-produk. Kalau gue dengar ceramah-ceramah Ustadz gitu ya beberapa, mungkin ini saatnya untuk kita menaikkan UMKM lokal. Ini semangat ini waktu yang tepat untuk kita menaikkan produk-produk lokal saudara-saudara kita gitu ketimbang produk-produk Israel gitu. Kalau ngomongin ayam, kayaknya produk ayam kita yang lokal-lokal juga enak kok. Kalau ngomongin soal air minum, banyak kok air minum lokal yang juga keren-keren gitu. Jadi please jangan stop boykot barang-barang mereka karena ini sebenarnya berpengaruh untuk mereka. Ingat kalau gue tulis di caption gue, kita tuh harus seperti semut yang kecil ya, tapi dia membawa setetes air ketika Nabi Ibrahim dibakar. Apapun itu pasti ngebantu. Ya kalau lu muslim pasti amal ibadah lu dicatat, pasti lu dapat pahala dari situ. Ya kalau lu nggak terlalu percaya agama gitu, ini kemanusiaan, ini hati nurani lo aja yang berkata gitu loh. Pokoknya hal sekecil apapun, apapun itu yang lo lakukan nih, lu ngirim doa aja, itu bermanfaat lo buat warga sana walaupun itu doa gitu. Kalau lu bisa bantu uang, kalau lu bisa bantu boykot, kalau lu bisa memberitakan di sosial media kalian terus-terusan beritakan terus, itu berguna, percaya nggak percaya bro. Makanya gua nggak ngerti sama ya orang-orang yang ada di video yang awal tadi yang gua share di menit pertama itu gua nggak ngerti ya. Lu kalau mau benci sama orang yang bela Palestina, ya nggak ngerti gua. Lu kalau mau benci ya daripada lu benci sama orang yang pro Palestina, mending lo benci sama dinasti politik sama yang bikin tapera dinasti politik Terus habis itu masih ini kan sempat viral yang kemarin ya, gue ngomongin dinasti politik ya. Sempat viral yang soal Panji sama Total Politik soal dinasti politik. Buat kalian yang ngerasa bang dinasti politik mungkin nggak salah gitu, toh ini negara demokrasi, kalau lu mau hentikan nggak ada dinasti politik di demokrasi, toh kita yang milih gitu. Buat orang-orang yang ngomong kayak gitu ya, aduh. Gini. Kalau lu misalkan pakai analogi ya, kalau lu udah cuma peduli sama keluarga lo gitu, kesejahteraan keluarga lo udah yang penting apapun demi keluarga lo gitu, lu berkorban apapun demi keluarga lo yang penting makan enak, kaya raya gitu. Orang-orang yang mengutamakan keluarga emang masih mikirin di luar keluarganya, emang masih mikirin rakyat gitu. Menurut gua gak akan ada lagi tuh lu mikirin rakyat apa segala macam. Makanya gua bingung masih ada orang yang nggak apa-apa kok dinasti politik kalau emang kerjanya bener nggak apa-apa. Aneh banget bro. Orang kalau udah prioritasin keluarga, ya udah keluarga aja nih. Yang penting keluarga gue sejahtera gini-gini. Semua hukum, semua undang-undang, semua apapun sistem yang ada di negara itu, pokoknya harus yang bisa menyenangkan keluarga gua, udah pasti gitu karena kan prioritas keluarga. Itu tuh dinasti politik. Terus ada juga yang bilang, ya udah bang kalau misalkan mereka bikin salah, ya tugas kita rakyat Indonesia kita umbar-umbar di sosial media, kita kritisi terus pemerintahan kita, bablas segala macam. Nih gua kasih tahu nih. Oke, lu mengkritisi pemerintah lewat sosial media. Tapi pemerintah cara menghentikan lu gimana? UU ITE. Gimana cara menghentikan kalian atau kita yang mengkritisi lewat sosial media? Sahkan RUU penyiaran. Gitu doang. Udah, habis itu kita yang mengkritisi masuk penjara. Habis itu kita semua dibungkam. Itu makanya teman-teman semua, ayolah bangun, buka mata kalian. Terus kalian juga bilang, bang tenang bang, negara masih demokrasi. Nah kata siapa demokrasi nggak bisa diganti? Demokrasi bisa aja diganti sama pemimpin kita selanjutnya. Tinggal nggak usah ada demokrasi lah. Capek kan, sempat viral tuh Pak Prabowo ngomong demokrasi itu melelahkan. Bro, demokrasi itu bisa diganti. Bisa aja pemilu udah langsung MPR, lewat MPR yang milih. Bisa loh kayak gitu, di stop demokrasi itu bisa banget dirubah. Kalau pemimpinnya mau rubah terus habis itu MPR DPR setuju, presiden setuju, ya udah kita mau apa rakyat? Nggak bisa ngapa-ngapain. Terus kita mengkritisi lewat sosial media udah dibungkam sama pemerintah. Kita mau, ini negara demokrasi udah dirubah ternyata sama pemerintah lewat MPR pemilunya. Udah gak lewat rakyat lagi. Terus mau ngapain kita? Oke, ada yang bilang, bang demo aja kayak tahun 98. Oke, misalkan demo. Tapi nih ya, kalau kita ngomongin lagi generasi, nih gue bahasnya oknum aja lah, oknum Gen Z. Gen Z itu udah terbiasa hidupnya males teman-teman, hidupnya mager. Semuanya tuh serba ada. Lu kalau makan lu lewat handphone lu makanannya datang. Lu butuh jemput lu buka handphone lu semuanya datang gitu-gitu. Lu mau nelpon temen lu atau enggak lu mau ketemu temen lu yang jauh gitu, lu tinggal video call. Lu bisa meeting aja sekarang bisa via Zoom. Semuanya tuh didesain untuk lu tetap ada di rumah. Sekarang gua nanya ke oknum Gen Z. Gua kayak oknum aja kali ya teman-teman ya. Buat oknum Gen Z, mau lu turun ke jalan, demo, panas-panasan, mau lu. Belum lagi kalau misalkan
biasanya kalau demo sudah mulai rusuh, lu akan berantem, lu akan baku hantam dengan aparat gitu. Kalau kita melihat kilas balik di tahun 98, itu kan ada korban jiwa. Gue tanya balik ke lu mau gara-gara demo ada korban jiwa lagi gitu? Ada orang yang meninggal gara-gara demo? Kalau gue sih nggak mau ya, gue maunya damai-damai aja. Gue nggak mau ada korban jiwa gara-gara demonstrasi gitu. Nah makanya kalau bisa, selagi bisa menghentikan hal-hal yang berbau dinasti politik, ya di stop teman-teman, jangan didukung, jangan disupport. Di stop teman-teman, di stop. Kayak supporter timnas Indonesia nge-stop Mas Anang lagi nyanyi habis pertandingan lawan Filipina. Nah kayak gitu tuh. Jadi tolonglah dicerahkan orang-orang yang masih mewajarkan dinasti politik. Tolonglah dicerahkan teman-teman. Sama ini nih, tolong dicerahkan orang-orang yang suka ngatain FOMO untuk orang yang nonton timnas Indonesia. Karena menurut gue nih aneh banget. Lu ngatain FOMO untuk orang yang nonton timnas Indonesia. Bro, kalau kita misalkan ada final Barcelona Real Madrid terus abis itu dia tiba-tiba ucuk-ucuk pakai baju Real Madrid gitu ya karena Real Madrid tuh menang terus. Nah lu ngatain mereka FOMO terserah deh, itu terserah, kalau klub terserah lu deh. Tapi kalau Indonesia, negara lu sendiri, masa orang yang mau ngebela negaranya loh, ini kita ngomongin negara Indonesia dan lu masih warga negara Indonesia, mau support timnas Indonesia, kan itu bener, itu wajar dong karena lu warga negara Indonesia. Mana ada orang FOMO nonton negara sendiri, itu aneh banget. Kan lu ngebela negara lu sendiri, terus lu katain FOMO, aneh. Kalau misalkan orang Bulgaria gitu ya, tiba-tiba nonton timnas Indonesia, nah ini FOMO, katain FOMO terserah lu deh. Tapi saudara lu sendiri orang Indonesia, lu kata-katain FOMO di sosmed, padahal dia mendukung dan membela negaranya sendiri. Itu gua nggak ngerti pola pikirnya gimana yang ngatain FOMO itu dah. Mending daripada lu kata-katain fans FOMO yang support negaranya sendiri, mending lo kata-katain noh yang rela-rela datang ke hotel rese minta foto sama pemain bola diaspora yang ganteng-ganteng. No, lo kata-katain no. Lo kata-katain dah tuh orang-orang yang datang ke lapangan cuma mau lihat pemain yang ganteng, kagak nonton bolanya. Nah itu tuh rese. Itu juga konsekuensi sih karena pemain-pemain kita ganteng-ganteng, jago-jago main bolanya ya. Ya itu kalau kita lihat dokumenter Beckham, ya itu udah konsekuensi lu jadi pemain ganteng. Nggak gimana ya lu pasti akan ada fans perempuan yang seperti itu ya. Cuma yang tertib, yang gimana gitu loh, jangan sampai mengganggu pemain timnas juga gitu. Lu kalau mau minta foto jangan yang beretika, gimana ya, yang nyaman gitu loh. Jangan lu nyulitin orang, security, lu tarik-tarik pemain kita ya, jangan yang begitu. Terus habis itu tujuan foto apa? Buat pamer ke cewek-cewek yang lain bahwa gue bisa lo foto sama Justin Hubner, gue bisa lo foto sama Nathan. Terus lu buat pamer doang. Udah lu rese, pamer, lu dosa. Aduh, mending gak usah dah. Mending lu kalem-kalem aja nonton bola yang bener aja, support timnas yang bener dah. Sama itu noh, selebgram yang mau mendekati pemain bola. Tolong pemain bola kita tuh harus fokus. Jangan diganggu lah dengan percintaan dulu, please lah. Ini kita sejarah loh, masuk kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ini sejarah loh. Dan masuk Piala Asia langsung 2027 itu sejarah loh buat kita. Jangan dirusak mental pemain kita dengan percintaan toksik yang tidak penting. Ya, jangan diganggu dengan circle selebgram yang hanya mengganggu pemain bola kita untuk fokus. Itu boleh kata-katain tuh kalau misalkan mengganggu ya. Tapi kalau tidak mengganggu ya, kalau pemain bolanya seneng-seneng aja sih sebenarnya tidak apa-apa. Tapi ya tolonglah, ini kita lagi dalam sejarah penting nih, ya. Jangan dirusak fokus pemain bola kita. Sama aja buat pemerintah-pemerintah yang ingin riding the waves dengan pemain timnas kita, tolong. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong ya. Kita fokus, ini sejarah loh, masuk kualifikasi Piala Dunia zona Asia ronde ketiga ini sejarah loh. Jangan dirusak ya sama kepentingan politik ya.